Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan menjelaskan film terbaru ya, yaitu penjelasan post credit scene dari film Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Wah, ini masih Part 1 ya guys. Part 2-nya nanti dirilis next year nih, Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi tadi aku sudah nonton, filmnya rame banget ya teman-teman yang nonton. Dan hype Spider-Man No Way Home itu masih kerasa banget sih. Walaupun sudah 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih rilisnya Spider-Man No Way Home, tapi hype-nya masih kerasa banget sih. Oke teman-teman semuanya, langsung aja ya. Di video awal ini aku akan menjelaskan penjelasan post credit scene dari Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Nanti sesudah itu di akhir video, setelahnya kita akan bahas ya, quick review nih, pesan dan kesan aku setelah nonton Spider-Man Across the Spider-Verse ini bagaimana. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya, dan jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lain penjelasan timeline dan semuanya di video yang ini. Linknya sudah aku taruh di kolom komentar. Spoiler alert ya teman-teman semuanya, bagi kalian semua yang belum nonton Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Oke, jadi aku rate filmnya ini 7,5 out of 10 ya teman-teman, karena memang ini masih kayak introducing atau pengenalan konflik yang sebenarnya terjadi nanti di part 2-nya. Jadi sehingga ya film ini agak lumayan membosankan dan slow pace. Jadi pasenya itu lambat ya. Jadi beberapa di awal-awal itu aku sempat kayak menguap terus-menerus ya guys ya, karena memang kayak bosan dan boring banget di awal, karena serunya itu di pertengahan hingga di akhir. But overall ini masih bagus banget untuk ditonton dan worth it ya. Cuma di awal-awal aja membosankan. Pertengahan hingga ke akhir itu super duper seru dan action banget. Aku juga tidak bisa menyalahkan sih, karena ini masih part 1 sehingga memang masih pembukaan dan perkenalan terlebih dahulu, karena kan ini bersambung ya, dimana nanti bersambungnya ke part 2-nya. Nah, untuk penjelasan post credit scene-nya itu sendiri sih, sebenarnya post credit scene-nya menampilkan judul baru ya dari Spider-Man Across the Spider-Verse. Untuk yang berikutnya bukan part 2, tapi Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Nah, ini nih baru masuk konflik utamanya. Makanya memang untuk yang pertama ini, Across the Spider-Verse, masih perkenalan ya guys ya. Nanti di Spider-Man Beyond the Spider-Verse next year, itu baru deh main konfliknya. Nah, itu untuk penjelasan post credit scene-nya. Cuman itu aja sih, sedikit ya, tapi nge-efek banget sih, karena Beyond dengan judulnya yang di tagline highlight si Sony untuk Spider-Man Beyond, ini berarti lebih luas lagi nanti multiverse war-nya ya guys ya. Ini udah kayak multiverse world sih guys. Dan tidak ada ya end credit scene atau yang di akhir itu, jadi kalian boleh langsung keluar aja. Dan villain Spot ini sangat berpengaruh banget untuk kejadian multiverse yang ada di Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Jadi Spot ini adalah villain antar multiverse ya. Ia bisa membuka portal multiverse dan malah ingin membuat kekacauan dan menghancurkan Miles Morales. Jadi itu ya teman-teman ya, penjelasan post credit scene-nya menampilkan Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Maka ini akan lebih luas lagi multiverse-nya nanti di next film Spider-Man. Aku suka banget ya kalau nonton Spider-Man ini. Penontonnya itu rame dan cheering, ketawa, bertepuk tangan, dan berteriak gitu ya. Maksudnya itu kayak beda banget ya. Kalau film Spider-Man itu seperti orang-orang itu kayak sudah masuk banget ke dalam hati ya, apalagi yang memang fans Marvel dan film-film Marvel lainnya. Sebenarnya di film Spider-Man Across the Spider-Verse ini, walaupun animasi atau kartun, ini sangat krusial ya, karena di film inilah semuanya tuh kayak dijaring, semuanya itu kayak di-connect each other ya. Dari mulai universe-nya Venom, universe-nya Spider-Man Tobey Maguire, universe-nya Spider-Man Andrew Garfield, semuanya ditampilkan di Across the Spider-Verse ini. Dan juga menampilkan aliran waktu, flow of time khas MCU, The Sacred Timeline itu ya teman-teman. Walaupun memang di film Spider-Man Across the Spider-Verse ini tidak disebutkan bahwa ini timeline atau ini Sacred Timeline, tidak ya. Miguel O'Hara hanya menyampaikan bahwa ini semua adalah aluran yang ngelit dan menuntun mereka ke sebuah web of life atau jaring kehidupan dari setiap Spider-Man di setiap multiverse yang mereka sebutkan Spider-Verse. Jadi di sini multiverse-nya lebih digali ya, dan di film ini juga disinggung event-event yang terjadi di MCU, khususnya di Spider-Man No Way Home ketika Doctor Strange itu mengacau multiverse bersama dengan Peter Parker. Walaupun memang tidak sedikit terkejut karena ini sudah di teaser atau sudah di spoiler di trailernya ya guys ya. Semua orang cheering dan bersorak-sorai ya ketika muncul Spider-Man Andrew Garfield dan Spider-Man Tobey Maguire, kayak footage-nya gitu guys, menampilkan ketika Spider-Man Tobey kehilangan Uncle Ben dan Spider-Man Andrew kehilangan Captain Stacy. Miguel O'Hara dan para Spider-Man di Across the Spider-Verse
itu menamakan universe-nya. MCU itu Universe Earth 199999. Walaupun memang dinamain oleh Christine Palmer di Doctor Strange Multiverse of Madness, itu adalah Earth 616. Jadi ini kayak perbedaan perspektif aja sih guys ya. Jadi jangan dibuat pusing, nanti malah tambah pusing. Jujur aku sangat suka dan nostalgia banget ya. Sony akhirnya menampilkan beragam macam Spider-Man, dari mulai Spider-Man tahun 60-an, Spider-Man animasi spektakuler Spider-Man lainnya yang banyak banget itu ya guys ya. Aku sudah pernah bahas di video aku yang ini ya. Ada banyak banget Spider-Man-nya dan sudah aku breakdown satu-satu ini Spider-Man apa aja. Kalian boleh banget nonton video aku yang ini. Jadi sebenarnya inti konfliknya ini adalah hanya satu. Jangan pernah merubah takdir. Kalau memang itu mati takdirnya, maka harus mati. Karena itu akan mengubah aliran waktu dan juga Spider-Man atau hero itu sendiri di universe itu dan bisa mengefek atau mengakibatkan hancurnya universe lain. Jadi sebenarnya itu sih. Nah, si Miles Morales ini ingin menghentikan kematian ayahnya ya, yang sudah di-spoiling duluan oleh si Miguel O'Hara. Aneh juga si Miguel ini ya. Kenapa dia mau nge-spoiling gitu? Akhirnya terjadilah konflik di sini dan terjadilah perdebatan dan pertarungan antar mereka semua. Karena memang sekali merubah takdir orang lain di semesta lain, maka akan terjadi anomali ya. Akan terjadi Nexus Event dan juga kekacauan multiverse di dalamnya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Peter Parker Tom Holland. Karena ini filmnya genre bersambung ke part 2 atau Spider-Man Beyond the Spider-Verse, jadi memang klimaksnya nggak dapat ya teman-teman. Di akhir ending film Spider-Man Across Spider-Verse ini, Miles Morales berusaha untuk kembali ke semestanya setelah dia berada di tempat perkumpulan para Spider-Man Beyond the Multiverse, di tempatnya Miguel O'Hara itu ya guys ya. Ia ingin berusaha menyelamatkan ayahnya dari kematian atau takdir yang sudah dia ketahui itu. Alih-alih balik ke semestanya Earth 1610, Miles Morales malah terdampar ke semesta yang lain, yang dimana ia bertemu dengan kembarannya, variannya yang berubah jadi jahat, jadi Prowler. Kok bisa sih Miles Morales ini malah terdampar di Earth 42? Karena mesin pemindah multiverse-nya si Miguel O'Hara itu mendeteksi laba-laba yang menggigit dan mengalir di darahnya Miles Morales ini adalah laba-laba berasal dari Earth 42. Jadi sebenarnya di dunia Miles Morales di Earth 1610, dia ini tidak berubah jadi Spider-Man karena laba-labanya itu tidak berasal dari Earth-nya ya, namun melainkan berasal dari Earth yang si Earth 42 itu, yang dimana malah Miles Morales di Earth itu jadi jahat karena tidak tergigit laba-labanya, karena laba-labanya pindah universe. Kok bisa pindah nih laba-labanya? Ya karena si Spot itu ya guys ya, ketika dia masih menjadi ilmuwan dan terjadi kekacauan di mesinnya itu malah memindah acakkan orang-orang di multiverse. Jadi ya semuanya ini berkontribusi lah menambah kekacauan di multiverse. Versi Miles Morales di Earth 42 ini sangat evil ya guys ya, jahat banget kelihatan mukanya, dan dia berusaha kayak mau membunuh si Miles Morales dari Earth 1610, dan semuanya pun bersambung guys. Nah ini nih kayak anti klimaks gitu ya. Ditutup dengan scene Spider-Gwen yang mengumpulkan kembali Spider-Man dari Into the Spider-Verse untuk menyelamatkan si Miles Morales dari Earth 42 dari kembarannya yang jahat itu. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku, early review aku juga untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse. Yang belum nonton segera nonton, bagus dan worth it banget ya. Seru banget fight scene dan koreografinya, serta bertemu banyak Spider-Man dari berbagai multiverse. Thank you for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Jangan lupa komen di bawah pendapat kalian setelah nonton. Bye bye guys.